إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات مطرنا بفضل الله ورحمته. Kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat karunia-Nya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, juga taufiknya sehingga kita meskipun rahmat Allah bercucuran dari langit, namun kita bisa datang ke tempat ini dalam rangka menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita tentang asma Allah. Semoga mulai dari niat sampai upaya kita sampai ke tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tambahan amal soleh kita, pengangkat derajat juga di sisinya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat setia beliau dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang lalu kita telah sampai kepada asma Allah As-Salam, yaitu zat pemberi keselamatan atau kesejahteraan, di mana kita kembali ke buku mini kita ini. Disebutkan di sini asma As-Salam hanya satu kali warid dalam Al-Quran atau disebut pada surah Al-Hashr, ya. Al-Malikul Qudusus Salam, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa namanya, di antaranya sebagai Al-Malik, Maharaja, Al-Qudus, yang Maha Suci, As-Salam, yaitu yang Maha Sejahtera atau pemberi keselamatan. As-Salam juga berarti zat yang terbebas dari tandingan ataupun saingan, juga kesepadanan maupun serikat. As-Salam yakni zat yang terbebas dari pasangan dan anak. As-Salam juga zat yang terbebas dari aib maupun kekurangan karena kesempurnaan asma, sifat dan perbuatannya. As-Salam lebih khusus lagi adalah satu-satunya zat yang mengamankan, menyelamatkan serta mensejahterakan makhluknya. Kemudian di sini juga warid atau ada makna-makna lain dari asma As-Salam yang mungkin untuk yang pertama ini tidak terpikirkan oleh kita,
bahwasanya di antara makna as-salam juga adalah azab atau hukuman yang dahsyat. Ya. Tentunya arti yang demikian ini ditujukan dan cepatnya balasan darinya kepada kaum kafir ataupun ya mukmin fasik, mukmin yang bermaksiat atau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan ya azab atau hukuman kepada mereka, maka orang-orang mukmin merasa selamat dan sejahtera dengan melihat ya kelompok lain yang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud atau makna ya, kebalikannya. Juga ya, semua ini bukanlah pertanda kezaliman atau balas dendam yang dilakukan oleh Allah, karena Allah jauh dari kezaliman dan Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya kepada makhluknya. Inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Sungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sebagaimana dalam hadis qudsi, dan aku jadikan kezaliman itu terlarang di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzalimi. Maka janganlah kalian saling menzalimi atau balas dendam, karena Allah Subhanahu wa taala ya, tidak seperti makhluknya. Balas dendam biasanya timbul atau muncul dari sifat ketidakberdayaan hamba pada masa lalu, kemudian dia menjadi kuat, punya power sehingga membalas saat dia lemah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala qawi, al-qawiyul matin. Allah selalu kuat. Ya, maha kuat. Tidak pernah mengalami ya, kelemahan, sakit, apalagi ketidakberdayaan, naudzubillah. Manusia ketika kecil barangkali misalnya disakiti atau dipukul, maka dia akan merekam kejadian itu. Saya masih kecil, nanti kalau saya besar, kalau sudah saya berotot, kalau sudah saya masuk gym akan saya balas. Ini berdasarkan apa? Ketidakberdayaan di awal. Kemudian ketika sampai pada titik ya atau kesempurnaan fisik, maka dia merasa punya. Maka Allah Subhanahu wa taala terbebas dari yang demikian. Dan ya Allah Maha suci dari hal-hal yang kotor atau keji semacam ini. Semua ini Allah lakukan semata-mata karena hikmah dan keadilannya ya. Karena ketika Allah berinteraksi dengan hambanya, itu diantara fadl dan adl, diantara fadlun wa adlun. Fadlun yaitu anugerah, yang taat dikasih surga, dikasih nikmat, dikasih, itu fadluhu. Kemudian adluhu yaitu keadilannya, ketika orang yang kafir, orang yang fasik atau bermaksiat, melanggar, maka Allah hukum dengan keadilannya. Ditakar dosanya, kemudian dihanguskan. Kalau mukmin fasik dihanguskan dengan hukuman. Kalau kafir tentunya sesuai dengan ya, keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna lain yang kedua adalah takdir dan keputusannya selamat dari kesia-siaan atau main-main. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan atau menakar ya,
segala apa yang akan terjadi di alam semesta ciptaannya dan memutuskannya semuanya dengan sekali lagi kebijaksanaannya dan hikmahnya. Kemudian yang ketiga, assalam juga berarti syariat serta agamanya yang selamat dari kontradiksi, perbedaan dan keganjalan. Syariat Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang ada di tangan kita selamat dari kontradiksi. Antum silahkan periksa dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak akan ditemui pertentangan di dalamnya, ya. Tidak akan ada kontradiksi atau pertentangan di dalamnya, ya. Ataupun perbedaan dan keganjalan. Berapa banyak kita melihat dan mendengar orang-orang di luar Islam, bahkan yang menjadi musuh Islam, semacam orientalis misalnya, orang-orang barat yang belajar Islam untuk merusak Islam, ya. Orang barat, orang kafir yang belajar Islam untuk merusak Islam. Di antaranya juga belajar Al-Quran untuk merusak Al-Quran. Tetapi di akhir tesisnya, di akhir observasinya, kemudian dia jatuh hati dan memeluk Islam atau masuk Islam. Karena apa? Ketidakberdayaannya mencari kontradiksi, pertentangan yang ada dalam Al-Quran. Kebalikan daripada kitab suci yang ada di tangan mereka, yang sudah tidak asli lagi, yang sudah tidak origin lagi, ya, yang tidak asli lagi, sehingga banyak susupan yang kemudian menimbulkan kontradiksi. Di awalnya menyatakan Isa sebagai putra Maryam, Nabi dan Rasul, di pertengahannya menyatakannya sebagai putra Allah. Inilah kontradiksi yang nyata. Baik. Kemudian yang kelima, makna lain daripada assalam yaitu pemberiannya terbebas dari pamrih atau butuh. Karena Allah Ghaniyun Hamid, Allah Maha Kaya lagi terpuji, tidak butuh kepada hambanya sama sekali. Makanya tidak pamrih. Berbeda dengan manusia, boleh jadi mereka yang tidak dibingkai oleh iman dan takwa ketika melakukan kebaikan, berbuat itu pamrih, ingin mendapat lebih. Saya sekarang memberi sekian, barangkali 1-2 tahun mendatang orang ini bisa memberikan manfaat kepada saya 1.000 atau 2.000. Itulah pamrih. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala karena tidak butuh apapun dari makhluknya atau dari siapapun juga, maka terbebas dari pamrih ataupun kebutuhan, ataupun kebutuhan, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha segalanya, maha kaya, maha terpuji lagi, dan berbagai sifat kesempurnaan lainnya. Kemudian yang kelima, assalam bermakna juga penahanan karunia-Nya atas seorang hamba, terbebas dari sifat kikir atau takut jatuh miskin. Boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menahan karunia dari kita, dari saya misalnya, ketika masih muda, tidak dibuat kaya misalnya. Mengapa? Bukan karena Allah kikir atau takut jatuh miskin, karena Allah tahu maslahat bahwa orang semacam saya misalnya tidak cocok kalau dibuat kaya. Misalnya
Berbeda dengan hamba ketika ngasih sedikit karena ada sifat kikir padanya. Kemudian juga sifat hitung-hitungan takut jatuh miskin. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala yang yaduhu mal'a. Tangan Allah itu penuh dengan pemberian, penuh dengan kekayaan. Mau minta apa? Kalau Allah mau kasih, tidak akan kurang khazanah kekayaannya. Sebagaimana yang beberapa kali mungkin saya sebutkan tentang hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahid." Ya. Thumma kullu wahid minhum yas'al mas'alatah aw hajatah. Ya. Seandainya manusia dari pertama sampai yang terakhir, begitu pula jinnya, mereka berkumpul di satu padang yang lapang, kemudian masing-masing meminta kepada Allah hajat kebutuhannya, lalu Allah penuhi satu-satu, maka itu tidak la yanqusu dzalika ya min mulki syai'a. Hal itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari khazanah kekayaanku, kata Allah, kecuali seperti kalian mencelupkan salah satu jari kita ke dalam laut, kemudian ditarik, yang tersisa atau yang nyangkut di tangan kita, itulah yang Allah berikan kepada hambanya. Sedang kekayaan Allah adalah samudra yang masih di depan mata, luar biasa. Apa artinya tetesan air yang ada di tangan dibandingkan samudra yang luas tersebut? Itulah kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menahan pemberiannya dari seorang hamba, sama sekali bukan karena kikir ataupun sifat takut jatuh miskin, karena sifat ini tidak layak bagi Allah, karena sifat ini adalah sifat-sifat makhluknya yang lemah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian makna assalam ya bertumpu pada dua hal atau dua perkara. Yang pertama, bahwasanya makna assalam itu terbebas dari aib, celah dan kekurangan pada zat, perbuatan, asma maupun sifat Allah. Artinya penyucian. Intinya adalah penyucian, itu makna assalam. Kemudian yang kedua, dengan membebaskan Allah dari aib, celah dan kekurangan. Yang kedua, bahwasanya makna assalam bertumpu pada hal bahwasanya Allah sumber keselamatan dan keamanan. Semua yang mencari keselamatan dan keamanan tidak akan menjumpainya kecuali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma, ketika kita selesai dari sholat wajib kemudian beristighfar ya, maka yang kita sebut selanjutnya adalah asma Allah ini. Allahumma antas salam wa minkas salam. Engkaulah pemberi keselamatan ya Allah, dan darimu keselamatan. Ya. Kita berangkat dari rumah dengan berbagai kendaraan ya. Atau ada yang jalan kaki yang rumahnya dekat ya, dengan sepeda motornya, dengan mobilnya sampai ke masjid ini, atas pemberian keselamatan dari Allah kita sampai di sini. Kita bisa bermajelis di sini karena pemberian keselamatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa itu mungkin terjadi di luar yang apa kita duga, yang di luar dugaan kita. Itulah sekali lagi makna mendasar dari assalam. Dua hal tadi, penyucian dan juga
penyatuan sumber keselamatan dan keamanan dari Allah semata. Kemudian poin berikutnya, jamaah yang dirahmati Allah, manfaat beriman kepada asma as-salam. Yang pertama, menebar salam kepada sesama muslim. Ya. Ini bagian dari hak muslim atas muslim yang lainnya juga. Menebar salam, baik kita kenal maupun tidak kita kenal, guna menebar keselamatan sebagai wujud aplikasi dari asma as-salam. Ya. Dan juga agama kita yang rahmatan lil alamin, yang merupakan rahmat bagi sekalian alam. Alamin, bukan satu alam, tapi alam manusia, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan, alam ya, hatta jinnya pun, alam ya, jamadat atau benda mati sekalipun, semuanya ya, dengan aturan Islam dan dengan asma Allah as-salam mendapat keselamatan, Kemudian yang kedua, hendaknya kita berhenti atau hendaknya mereka berhenti, orang di luar Islam, menebar kebencian atau cacian, tuduhan dan permusuhan, karena itu bertentangan dengan ajaran Islam yang berasal dari Allah as-salam. Ya. Hatta terhadap musuh pun, walaupun terhadap musuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ya, praktek dari aplikasi asma Allah as-salam. Ketika beliau memperlakukan tawanan, bahkan ketika beliau ya, sebelum memulai perang, beliau mewanti-wanti agar misalnya sedang ini saat-saat genting, yaitu saat-saat tegang-tegangnya, beliau kemudian menyatakan, janganlah kalian membunuh wanita, orang tua dan anak-anak, apalagi memutilasinya. Jangan kalian juga bakar sawah ladangnya. Ini semua adalah bentuk ya, aplikasi dari asma Allah as-salam ini, membawa keselamatan itu sebagai ya, peperangan itu sebagai akhir daripada solusi. Ketika sudah mentok, sebagaimana dokter ketika harus mengamputasi, tak ada jalan lain ketimbang nyawanya melayang, maka korbankan yang sedikit. Seperti itulah ya, agama Islam yang penuh dengan keselamatan. Yang ketiga, meyakini bahwa barang siapa yang menginginkan keselamatan baik untuk dirinya atau masyarakatnya, hendaklah beriman dengan benar, banyak berzikir, memegang dan menerapkan hukum syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena ya, keselamatan ini sekali lagi benar-benar diajarkan dalam aturan syariat Islam ya. Kalau ada yang mengklaim dirinya sebagai juru selamat, maka kita jangan mudah terpedaya atau terkecoh dengan mereka yang sekarang ya, meneriakkan HAM misalnya, ataupun ya hukum-hukum internasional yang lainnya. Sejak kapan mereka berubah memakai jubah? Tak ubahnya malaikat ya. Padahal 50 tahun yang lalu atau lebih sedikit, yaitu sebelum 100 tahun yang lalu, mereka membunuh kaum muslimin di Aljazair, Perancis misalnya, membunuh
muslimin 1 juta di Aljazair, Belanda di Indonesia berapa, ya, di berbagai ya, negeri kaum muslimin berjatuhan korban yang tak terhitung persisnya kecuali Allah. Kemudian mereka sekarang mengklaim menobatkan dirinya sebagai juru selamat ataupun penebar kedamaian di dunia. Bagi mereka yang tahu sejarah, yang membaca ya sejarah dengan betul, tentunya akan tertawa atas atas tingkah mereka yang pandai merubah diri dalam waktu yang singkat untuk kepentingan mendatang mereka. Allahul musta'an. Berbeda dengan ya, Islam yang sejak awalnya memang menebarkan keselamatan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini kiranya pembahasan kita tentang asma Allah As-Salam. Kemudian kita beralih kepada asma berikutnya, Al-Mu'min. Atau ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Baik. Asma Allah Al-Mu'min, di mana asma ini pun hanya satu kali Allah sebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Hasyr ayat 23. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Al-ayah seperti yang dibaca oleh imam tadi. Al-Mu'min ya, maknanya kembali kepada dua hal. Yang pertama, al-amnu wal aman, ya, keamanan dan kedamaian, atau kebalikan dari ketakutan, yaitu Allah sebagai zat pemberi keamanan dan kedamaian. Al-amnu wal aman, itu makna al-mu'min. Kemudian yang kedua, al-mu'min berarti al-musaddiq, yaitu yang membenarkan. Mu'min berarti zat yang membenarkan. Makna yang pertama seperti disebutkan pada surah Quraisy ayat 3 dan 4, "Falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum." Di sini wa amanahum min khauf. Hendaklah mereka ya, menyembah Rabb rumah ini, pemilik Ka'bah maksudnya, yang telah memberikan mereka makan sehingga selamat dari kelaparan dan mengamankan mereka dari ketakutan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat al-mu'min mengamankan hamba-hambanya min yaumil faza'il akbar. Al-faza' al-akbar, yaitu di hari ketakutan yang paling besar, yaitu di hari kiamat, ketika dibangkitkan manusia, semua akan berada dalam keadaan takut kecuali orang-orang yang Allah amankan. Allah berikan rasa aman pada mereka.
Juga Allah yang memberikan keamanan dari azab kubur, dan juga Allah yang memberikan keamanan bagi kita sebelum itu, ketika itu peristiwa-peristiwa akhirat, juga di dunia yang memberikan keamanan bagi kita di Indonesia misalnya, sedangkan di negeri lain ada perang, ada wabah, ada kelaparan, ya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan karunia-Nya yang luas memberikan kita keamanan dari itu semua, ya. Makanya diantara doa yang sering kita dengar dari para imam Haramain misalnya, Allahumma aminna fi awtanina, ya. Dalam ya Allah berikan keamanan pada negeri kami. Juga ketika Rasulullah SAW memberikan contoh doa tentang permintaan aman ini, wa amin rawatina, dan berikan keamanan pada kami dari ketakutan-ketakutan, ya. Karena manusia yang lemah, ya, itu sekuat-kuatnya manusia tetap punya rasa takut, tetap butuh aman, ya. Hatta walaupun dia punya, ya, ban hitam apa ban putih, punya juga sabuk emas ini, tapi masih pakai pistol untuk keamanan diri. Sahih. Kenapa? Karena juga ada ketakutan itu dalam diri manusia, dan itu wajar, ya. Bahkan pakai bodyguard itu karena apa? Karena juga tidak kurang merasa aman, ada rasa ketakutan. Juga tidak pernah belajar asma Allah, fikih asmaul husna, khususnya fikih tentang asma Allah al-mu'min. Naam. Maka makna yang kedua tentang membenarkan di sini adalah membenarkan para nabi dan rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala membenarkan, makna keduanya membenarkan para nabi dan rasulnya. Yang pertama dengan memberikan mereka mukjizat yang menjadi bukti kebenarannya. Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, mukjizatnya hampir tak terhitung. Mukjizat besarnya na'am. Bahkan sebelum itu ada irhasat namanya, yaitu peristiwa luar biasa sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pembenaran kepada hamba-hambanya yang mukmin dengan menjanjikan bagi mereka pahala, dan Allah membenarkan juga orang-orang yang kafir dengan memberikan ancaman hukuman kepada mereka. Ini konsekuensi daripada asma Allah al-mu'min. Dengan demikian jamaah yang dirahmati Allah, asma Allah al-mu'min ini memberikan, ya, kepada seorang muslim rahah wa thiqah wa tuma'ninah wa aman. Asma Allah al-mu'min ini memberikan, ya, perasaan lega pada seorang muslim, juga kepercayaan, juga tumakninah atau ketenangan, juga keamanan, karena Allah lah yang menjamin keamanan dan kedamaian di dunia bagi yang dikehendaki, juga menjauhkan rasa takut bagi seorang mukmin di kelak di akhirat.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhan nas inna wa'dallahi haqq. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu hak, benar adanya. Maka seorang mukmin akan merasa yakin dan percaya penuh terhadap janji Allah ini. Kemudian ketika Allah menyatakan waman asdaqu minallahi qila, dan siapakah yang lebih benar perkataannya dari Allah, maka seorang mukmin juga tentu akan membenarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dari pemaparan ringkas ini, seorang mukmin tentunya belajar untuk membenarkan akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan juga merasa aman dari azabnya ketika dia berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak faedah-faedah lain tentunya akan disebutkan pada akhir pembahasan tentang al-mu'min, asma Allah al-mu'min. Kita kembali ke buku mini kita ini tentang asma Allah al-mu'min, di mana ayatnya tadi sudah dibacakan. Kemudian juga maknanya di sini sama tentunya, yaitu zat yang memberi keamanan, maha terpercaya dan membenarkan. Di mana al-mu'min yaitu zat yang membenarkan dirinya dengan bukti-bukti tauhidnya dan membenarkan para rasulnya dengan mukjizat-mukjizatnya dan umatnya juga dengan janji-janjinya seperti yang disebutkan tadi. Dialah juga yang memberikan keamanan bagi hamba yang beriman atas syariat hukumnya sehingga hati mereka tenang dan lapang. Lalu sirnalah rasa takut bila mereka berlindung kepadanya di dunia, serta dari ketakutan yang sangat besar kelak di akhirat. Al-mu'min juga adalah zat yang memberi rasa aman kepada selainnya dan memberikan ketenangan kepada mereka sehingga tidak menakutkan mereka. Al-mu'min juga berarti al-ma'mun, yaitu zat yang dipercaya oleh manusia dan mereka tidak merasa takut atau khawatir akan kejahatannya. Jangankan untuk berbuat jahat, berbuat zalim saja Allah Subhanahu wa taala haramkan itu atas dirinya. Lalu bagaimana mungkin Allah akan melakukan kejahatan? Karena pelaku kejahatan biasanya melakukan hal itu karena kelemahan pada dirinya. Salah satu tindak kejahatan mencuri misalnya. Mengapa orang mencuri? Karena dia merasa lemah, merasa butuh, ada kebutuhan yang hendak dia penuhi namun salah jalannya, cara memenuhinya salah, maka ini menunjukkan kelemahan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi disebutkan al-qawiyyu al-matin, zat yang maha kuat dan maha perkasa. Kemudian al-mu'min juga bermakna yang benar dan membenarkan dirinya, para rasulnya dan hamba-hambanya yang saleh. Allah juga yang memberikan rasa aman dari kezalimannya untuk semua makhluknya, mengaruniakan rasa aman tadi dari azab kepada hamba-hambanya yang saleh. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian merasa senang atau berlezat-lezat dengan menyiksa hambanya. Ini sifat ini ada pada manusia.
ketika membalas misalnya, maka dia akan merasakan mungkin sedikit kelezatan dalam menyiksa lawannya atau musuhnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan seorang pun dari hambanya sebagai objek untuk pelampiasan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala maha suci dari sifat yang demikian, sifat dendam ataupun sifat kejahatan. Kemudian al-mu'min di sini artinya zat yang benar dalam apa yang diberitakannya berupa perkara gaib, akidah, syariat, janji dan ancaman. Selalu benar ketika Allah memberitakan perkara-perkara yang gaib, baik tentang dirinya, baik tentang makhluknya, malaikatnya, baik tentang perkara-perkara yang belum terjadi, perkara akhir zaman, perkara kiamat. Semuanya adalah berita yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tentang syariat, janji dan ancamannya. Ketika Allah menjanjikan kaum mukmin dengan surga, itu benar adanya. Ketika Allah mengancam orang-orang kafir dengan neraka, itu benar adanya. Di saat perang Uhud misalnya, ketika perang Badar, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencampakkan jasad-jasad kaum kafir ke dalam satu kubangan, kemudian setelah itu beliau semacam sumur, kemudian setelah itu beliau melihat ke bawah dari atas sambil seolah bertanya kepada mereka dengan mengatakan, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, apakah kalian sudah mendapati yang Allah janjikan, yang Allah ancamkan kepada kalian? Sedang mereka mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat tentang peristiwa tersebut. Kemudian juga terhadap membenarkan Allah Subhanahu wa taala apa yang diperlihatkan kepada hambanya berupa ayat syariat dan ayat kauniyah yang menjadi bukti atas ketuhanan dan kebesarannya. Dialah yang membenarkan untuk dirinya dan para rasulnya apa yang mereka sampaikan berupa kebenaran dengan mukjizat, bantuan serta pertolongan. Mukjizat yang tak terhitung sekali lagi untuk Nabi kita. Bantuan juga demikian. Ketika perang Badar, berapa jumlah kaum muslimin, berapa musuhnya, dan dalam sepanjang peperangannya Rasulullah SAW bahkan kaum muslimin seluruhnya tidak pernah musuhnya itu seimbang. Jangankan lebih dari anggota pasukan kaum muslimin dibandingkan musuhnya, jangankan lebih, seimbang tidak pernah. Itu sepanjang sejarah. Maka bantuan dari Allah berupa malaikatnya yang Allah turunkan di perang Badar misalnya, itu sebagai pembenaran dari Allah atas nabinya. Juga pertolongannya bagaimana ketika hijrah misalnya Rasulullah SAW ke Madinah dan upaya-upaya kafir Quraisy untuk membunuh beliau. Allah juga membenarkan para hambanya yang salah dalam prasangka baik kepadanya, dan dia tidak mengecewakan angan-angan mereka atau cita-cita mereka. Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi bi, aku ini tergantung kepada prasangka hamba terhadapku. Di sini
Maka ketika seorang hamba berprasangka baik kepada Allah, maka Allah akan mewujudkan prasangka tersebut atau membenarkan prasangka tersebut dengan mewujudkannya. Allah juga yang mengaruniakan rasa aman mutlak bagi para hambanya yang soleh dari azab dengan menenteramkan hati mereka dan memberitahu mereka bahwa mereka mendapat jaminan rasa aman. Dia juga yang mengaruniai rasa aman dari kezalimannya untuk orang-orang kafir dan fasik. Bagi orang mukmin Allah tenangkan dengan janjinya, bagi orang-orang kafir dan fasik Allah juga tenangkan dengan keadilannya, dengan tidak menzalimi mereka dalam memutuskan perkara keduanya. Dia juga mengaruniai rasa aman dalam jiwa orang beriman, termasuk harta mereka, kehormatan mereka, agamanya, serta dari azab dan murkanya. Allah juga yang menjaga dan melindungi orang yang berlindung padanya. Taib. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, waktu juga yang batasi kita. Demikian kiranya apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.